benarkah Bible dipalsukan? Namanya apa, Bang? Iya. Namanya apa itu namanya? Maksudnya? Namanya itu dakwah. Kalau orang Islam bahas agama Kristen di negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat cetar membahana, namanya dakwah, namanya syiar agama. Jadi polisi nggak boleh menurunkan banner ini, nggak boleh, ya kan? Satpol PP nggak boleh menurunkan banner ini, karena kajiannya benarkah Bible dipalsukan. Tapi kalau ada orang Kristen bikin kajian, Bang, ini dipilok aja, Bang, dikit nih, Bible-nya dipilok, seret gitu ya, kasih pilok, terus tulis ganti, benarkah Quran dipalsukan? Anda tahu hasilnya apa? Kalau tulisannya kayak begitu dipajang di jalan? Wah, hasilnya polisi hadir, Satpol PP hadir, pemuka agama hadir, akan mengatakan Anda memecah belah persatuan dan kesatuan. Iya. Ada nggak yang Al-Quran dipilok itu langsung ada respon gitu? Nah. Bang, Anda gini, Bang. Anda itu apakah terlalu lugu dan polosnya? Saya tanya, Anda tinggal di Indonesia berapa tahun? Apa jangan-jangan baru 2 hari Anda tinggal di Indonesia? Itu nggak perlu dibahas. Itu udah keluar dari konteks. Nah, nih tiba-tiba sekarang gini. Anda langsung seret ayat atau ubah tadi yang saya ingin bahas. Bang, dengar dulu. Anda tadi kan sudah membawa-bawa negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada orang Islam pajang banner, benarkah Bible dipalsukan untuk kajian-kajian agama? Itu namanya dakwah. Tapi kalau ada orang Kristen berbuat sebaliknya, Bang, saya mau bikin kajian Kristen, saya bikin di tulisan, pajang banner di jalan, tulisannya benarkah Quran dipalsukan? Terus responnya? Wah, masa Anda nggak bisa membayangkan responnya? Ya, itu kan prediksi Anda. Belum tentu loh. Ya kan? Makanya saya tanya buktinya mana, ada enggak? Makanya gitu, orang Islam pura-pura bengak langsung. Kan? Bang, nggak usah pura-pura bengak, Bang. Kalau saya pajang tulisan benarkah Quran dipalsukan, saya tulis di jalan raya, saya yakin, Bang, Kapolda turun tangan, Kapolres, Satpol PP, apa lagi? Ada enggak buktinya? Gitu. Masih nanya buktinya. Sekarang gini, tolong Anda videokan itu. Ada enggak yang mengunggah itu barang itu? Yang dipalsukan itu. Tahu kejadian Pak Ahok yang menimpa Pak Ahok? Tahu nggak? Apa kata Pak Ahok? Jangan mau dibodoh-bodohi oleh Al-Maidah 52. Tahu apa yang terjadi? Orang Islam lomba pakai daster. Saya potong dulu. Orang Islam langsung lomba pakai daster kumpul di Monas. Itu juga nggak benar itu. Ya, Anda harus tahu itu. Kalau agama dibawa ke ranah politik untuk kepentingan kelompok, kepentingan agama. Baik. Sekarang saya tunjukkan lagi. Ini banyak orang nggak tahu, sok tahu. Itu nggak bisa. Abang tahu ini siapa? Saya tanya, Abang tahu ini siapa? Anda yang tidak nyambung. Oke. Anda sekarang saya tanya, Bang. Pintar tentang Islam. Ini tahu, Anda yang sok tahu. Ya, Anda sok bicara. Anda sok bicara tentang kenegarawanan. Anda nggak usah sok jadi negarawan. Itu masalah itu. Oke. Sekarang saya tanya, Anda tahu ini siapa? Tahu ini siapa? Itu orang. Ini bukan Islam yang sesungguhnya itu. Enggak, bukan masalah ya kan? Itu. Tahu nggak ini siapa? Sebentar. Anda harus tahu. Bang, tenang. Aliran di dalam Islam ada 200 lebih. Tenangkan hatimu, ya Bang. Kan? Tenangkan hatimu. Ada Sunni, tenangkan hatimu, Bang. Tenangkan. Ya kan? Tenang, tarik napas. Gimana lah? Turunkan napas. Anda tahu orang ini enggak? Bukan begitu. Pelan-pelan. Jadi Anda tahu orang ini? Membahas masalah kitab orang. Bang, ini kalau Anda ngomong terus, kita nggak ada gunanya ini. Saya tanya dulu, Anda tahu ini siapa? Ya, tahu. Siapa? Nggak perlu disebutkan lah namanya. Oke, baik. Anda tidak tahu siapa. Karena Anda orang Islam memang diajari boleh berdosa. Gak apa-apa. Gini, ini adalah seorang ulama besar asal India, namanya Zakir Naik.
Nah, dia ini pernah datang Bang ke Indonesia. Pernah datang ke Indonesia. Yang ngundang itu adalah Mualaf Center Indonesia dan organisasi-organisasi muslim lain. Nah, disambut dia oleh wakil presiden pada waktu itu, Pak Yusuf Kalla. Nih, saya kasih Anda gambarnya. Ini kan Anda ini orang-orang sok tahu gitu loh. Sok tahu. Enggak. Sok bicara Ini Anda udah keluar konteks ini. Sok Yang mau bicara dibahas Bhinneka itu Tunggal Ika. itu. Jangan bicara Bhinneka Tunggal Ika dulu, Bang. Anda ini bicara Bhinneka Tunggal Ika, tapi Anda mendiamkan saja orang yang mengoyak Tidak Bhinneka Tunggal Ika. berguna ini. Sosok tahu Tidak orang ini, berguna. tapi nggak tahu apa-apa. Oke, sekarang saya tanya dulu. Dengar dulu. Ini saya tampilkan. Betul hidup. Ini siapa? Kabur kan? Kabur dia teman-teman, lari. Gini loh teman-teman. Kalau Anda tidak punya, membidangi sesuatu, Anda nggak usah ngomong. Sok-sok Anda bicara, Bang, Anda ini memecah belah persatuan dan kesatuan. Ini namanya Dr. Zakir Naik. Ya kan? Nah, dia datang ke Indonesia. Apakah dia bahas Quran? Apakah dia bahas agama Islam? Kagak, yang dibahas Bible. Gitu loh. Waktu Dr. Zakir Naik ini datang ke Indonesia, di situ umat Islam berteriak Allahu Akbar. Iya. Stadionnya ada, disewa stadion, rekam. Tolong polisi tolong polisi. Bapak-bapak polisi, rekam ini, rekam. Begitu. Dan bila perlu polisi langsung yang bikin. Polisi langsung lapor ke Mabes Polri langsung. Ini waktu itu Dr. Zakir Naik ini datang ke Indonesia, disambut oleh Wapres. Pada waktu itu Wapres, Pak Yusuf Kalla, tahun 2017. Ya, apa yang dilakukan oleh umat Islam? Mereka memakai satu fasilitas negara namanya Stadion Patriot di Bekasi. Waktu itu hadir 40.000 orang Islam di Stadion Patriot Bekasi itu. Apa yang dikatakan oleh Zakir Naik? Apa yang diorasikan dia dari atas podium itu? Bible yang diorasikan dia. Gitu loh. Dia ngomong apa? Dia bilang, Jesus is Muslim. Tahu nggak umat Muslim teriak apa? Waktu dia bilang Yesus itu seorang Islam. Orang Islam teriak, Allahu Akbar. Itu yang Islam lakukan. Terus Anda sekarang ngomong, Bang, jangan bahas agama Islam, Bang. Karena cuma orang Islam doang, Bang, yang boleh bahas agama Kristen, Bang. Itu yang terjadi. Anda nggak usah ngomong Bhinneka Tunggal Ika dulu. Saya setuju. Saya sangat setuju. Islam bahas aja agama Islam, Kristen bahas agama Kristen aja. Urus agama masing-masing. Ayo jalan masing-masing, jalan berdampingan. Saya sangat setuju sekali. Masalahnya apa? Masalahnya orang Islam kerjaannya bahas agama orang lain. Abdul Somad bahas di dalam patung Yesus ada jin kafir. Sambil dengan bahasa meledeknya, haleluya. Karena itu Abdul Somad itu. Ulama besar, ulama kaliber nasional. Tahu nggak Abdul Somad bahas apa di kajian di masjidnya? Yang dibahas Ulangan 18 ayat 18. Ada videonya. Gitu loh. Terus Ustadz Adi Hidayat apa yang dibahas? Yang dibahas juga Bible. Sama Felix Xiao. Ari Untung juga apa? Semua banyak kalian bahas-bahas agama Kristen. Sekarang kami waktunya orang Kristen nanggapin, kami bersuara. Kamu bilang penistaan agama. Sungguh kamu orang-orang nekat yang nyata. Jangan begitu. Ya. Kalau Anda mau bahas agama orang, Anda juga harus mau agama Anda dibahas. Jangan maunya menang sendiri gitu. Anda bisa cek apakah saya ini bohong atau enggak. Orang selama ini yang Anda tonton aja ngadu ayam. Anda kalau nontonnya ngadu ayam, nontonnya goyang satkor begini-begini, ya kan, kasih donat, joget.
donat, kasih donat, kasih donat, joget. Donat, kasih donat, kasih donat, joget. Kalau tontonanmu masih Raffi Ahmad takut makan rambutan, apa lagi? Ya kan, heboh, heboh, pemirsa, berita heboh, berita heboh. Raffi Ahmad takut, mereka akan mengatakan, marilah kita saling menghargai. Setelah ketemu mereka di belakang, ayo, saya udah ngomong, ayo bahas agama Kristen, bahas agama itu. Ya. Agama orang saja, giliran agama Anda dibahas, Anda setan. Ya, silakan Goto. Halo Goto. Jangan gelap gulita lagi Goto. Halo Goto. Oke, baik, karena si Goto sudah kita naikkan tapi tidak bersuara, kita turunkan saja dia ya. Begini teman-teman ya. Ketika orang Kristen bersuara, ini saya kasih background saya lagi nih. Ini biar banyak kalian yang tahu nih, ya. Biar kalian tahu dengan ulah agama kalian nih. Nih, ini sponsor-sponsornya nih, organisasi-organisasi Islam nih, di bawah-bawahnya nih. Nih, kajian nih. Ketika kalian bahas agama kami, apakah ada di situ polisi hadir? Apakah ada di situ Satpol PP hadir? Apakah ada di situ ulama-ulama hadir untuk mengatakan marilah kita junjung persatuan dan kesatuan? Kagak ada. Nggak ada. Ya. Nah, ketika kami menanggapi kalian, coba langsung datang polisi menyergap. Secepat kilat polisi datang menyergap langsung. Anda melakukan penistaan agama. Iya. Yang sudah ketangkap siapa-siapa saya sebutkan, MKC ketangkap, ya kan? Terus apa lagi? Gracia Pelo ketangkap. Siapa lagi? Anak Bata, Rudi Simamora ketangkap lagi. Terus yang lain-lain masih dilaporkan. Iya kan? Itu yang terjadi. Nah sekarang mau nggak? Ayo kalau kita sama-sama berhenti, ayo berhenti semua. Berhenti, nggak ada lagi yang bahas-bahas agama orang. Yang Islam berhenti, yang Kristen berhenti. Ayo, kita sepakat. Tapi kalau kalian masih terus-terus, ya saya juga masih terus aja bahas agama kalian. Begitu. Nah, saya ini teman-teman, saya ini sampai meninggalkan apa yang saya punya. Kerjaan saya tinggal, rumah saya tinggal, apa yang saya punya saya tinggal. Demi supaya saya bisa bersuara ini. Supaya saya bisa menyuarakan ini. Gitu loh. Jadi kalian jangan ngelihat ini satu sisi aja. Lihat keseluruhan cerita kenapa bisa seperti ini. Ya, sembarangan saja Anda mengatakan persatuan dan kesatuan. Gak boleh begitu. Lihat apa yang terjadi. Berkaca yuk, berkaca dari yang sudah-sudah. Ada satu kejadian dulu pernah. Ada seseorang yang bikin polling dia. Dia bikin pertanyaan begini. Siapakah tokoh favorit kesukaanmu? Siapakah tokoh kesukaanmu? Polling. Ya kan? Namanya Arswendo itu dulu. Nah, hasil dari pembaca sebuah tabloid ini menempatkan Muhammad itu di ukuran di belakang, di bawah. Ini hasil dari polling itu ya. Tokoh favoritnya ada Soeharto, kemudian ada Iwan Fals, ada siapa begitu, ada itu tokoh hasilnya. Terus ada nama Arswendo di situ yang bikin acara itu. Nah, di bawahnya dia Muhammad. Wah. Ngamuk saudara-saudara, ngamuk orang Islam. Dirusaklah kantor tabloid itu. Cuman gara-gara begitu coba. Cuman gara-gara itu. Di penjara Arswendo selama 5 tahun. Ngeri nggak? Ngeri. Itu loh. Kenapa sih kalian seperti itu coba? Nah, makanya saya bilang teman-teman ya, coba kita itu ya, kalau mau berpikir secara
tidak subjektif, berpikir secara objektif. Harus melihat keseluruhan masalah. Jangan asal-asal ngomong aja nggak jelas. Nah, tabloid monitor itu kejadian, orang-orang tahu itu. Jadi kalian harus tahu ya, kenapa kita bisa seperti itu. Kemudian siapa lagi? Yahya Waloni. Yahya Waloni itu kalian udah pada tahu kan? Nggak usah saya kasih tahu lagi siapa Yahya Waloni. Yahya Waloni, iya memang ditangkap juga. Ya kan, karena MKC pada waktu itu juga ditangkap juga penistaan agama. Tapi dua kasus yang sama, dua perkara yang sama, yang Kristen diponis 10 tahun, yang MKC 10 tahun, kemudian yang Yahya Waloni 6 bulan saja. 5 bulan saja. 5 bulan. Bayangin 5 bulan sama 10 tahun. Itulah keadilannya ada. Seperti itu. Ya karena apa ya? Hakimnya juga Islam. Jadi perkara-perkara seperti ini memang ruwet, teman-teman. Ruwet. Gitu loh. Di dalam KUHP itu, di dalam kitab acara hukum pidana, ada salah satu pasal di mana pasal itu berbunyi, hakim yang mengadili sebuah perkara itu nggak boleh punya hubungan. Nggak boleh punya hubungan emosional, nggak boleh punya hubungan keluarga dengan si terdakwa. Nggak boleh. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa berharap bahwa putusan penistaan agama ini adil, putusan perkara penistaan agama adil, ketika yang mengadili hakimnya Muslim? Gimana? Hakimnya Muslim, terdakwanya Kristen, terus mengadili perkara penistaan agama Islam, agamanya si hakim. Ya udah selamat jalan. Makanya saya bilang lah, udahlah, gimana sih? Kita mau kemana? Bangsa kita mau dibawa kemana sih? Gitu loh. Jadi cobalah ya, ayo kita berpikir yang lain. Silakan ya.